Di MTA ini kan ada nilai, ada nidom, ada aturan. Bagi warga MTA yang menikahkan putra-putrinya dilarang untuk pasang kotak. Karena kalau pasang kotak itu wis otomatis sengaja jaluk. Itu sudah sengaja minta kalau pasang kotak itu. Coba kalau kita menikahkan anak-anak kita, kita pasang kotak. Umpama kosong tradisi itu gimana? Teko mangan tok. Wes ngono ngejak anak putune. Ya serugi, bakule rugi. Itu sudah menjadi konsensus ya. Menjadi konsensus ijma di masyarakat kita. Kalau pasang kotak wis sengaja jaluk. Peta undang ning sadurunge mangan nyumbang. Kamu tak undang untuk nyumbang gitu loh. Terus kotak itu biasanya ditaruh di depan tempat tamu-tamu datang. Coba kotak delikke ning kamar. Kenapa ditaruh di depan? Biar diisi. Berarti itu sengaja minta. Maka keluarga besar MTA tidak boleh. Jangan tanya pasang kotak itu apa dosa toh. Kita tidak bicara masalah dosa dan tidak dosa. Kita berusaha untuk mengamalkan apa yang menjadi sabda Rasulullah kepada Umar tadi. Jangan sengaja minta. Ini ya. Ada hadis Nabi juga, man sa'ala wa indahu ma yughnihi. Barang siapa meminta-minta padahal ia mempunyai makanan yang mencukupi baginya. Man sa'ala wa indahu ma yughnihi. Ini sabda Nabi loh. Barang siapa yang sengaja meminta-minta padahal dia punya cukup makanan baginya, fa innama yastaksiru min jamri jahannam, maka hanyalah ia memperbanyak bara api jahannam. Punya makanan cukup tapi sengaja minta-minta, menurut Nabi dia hanya memperbanyak bara api jahannam. Qala, sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah wa ma yughnihi. Wahai Rasulullah, apa yang mencukupi baginya itu? Qala, Nabi kita bersabda, ma yughaddihi wa yu'ashihi. Yaitu yang cukup dimakan pada siang dan malamnya. Jadi kalau punya makanan satu hari cukup, kok masih sengaja minta-minta, menurut Nabi orang tersebut sedang memperbanyak bara jahanam. Hadis riwayat Ibnu Hibban juz 2 halaman 302, nomor hadis 545. Bagaimana Nabi kita mendidik dan mengajar umat beliau untuk berlaku perwira, untuk berjiwa qanaah. Orang yang sengaja meminta-minta padahal punya kecukupan, itu berarti tidak punya jiwa qanaah. Tidak ada rasa syukur kepada Allah. Adanya hanya kurang dan kurang. Kurang terus sampai sudah punya satu lembah penuh dengan emas, ijik kurang, ijik jaluk rono rene. Punya 2 lembah emas masih kurang, masih minta ke sana kemari. Hobi meminta-minta ini tidak akan pernah berhenti kecuali kalau mulutnya sudah tersumpal dengan tanah alias mati. Itu Nabi yang bersabda. Maka warga MTA
menikahkan putra-putrinya, tidak boleh pasang kotak, karena pasang kotak itu sengaja minta. Sekarang orang punya gawe, ya toh? Bapak Ibu atau kita ini menikahkan anak-anak kita, mengadakan resepsi pernikahan, kira-kira kita punya makanan yang mencukupi 1 hari enggak? Lebih gitu lah, kok cek jaluk? Apa enggak takut dengan sabda Nabi ini? Menurut Nabi, orang itu memperbanyak bara api jahanam. Menikahkan putra-putrinya, mengadakan resepsi, berarti dalam hari itu dia punya makanan lebih dari cukup. Lah kok masih minta? Dengan pasang kotak. Jangan tanya, lah apa dosa toh? Kita tidak bicara masalah dosa dan tidak dosa. Bagaimana kita berusaha kafah menjalankan apa yang menjadi sabda dari suri toladan kita ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nggak takut memperbanyak bara api jahanam, ya silahkan saja. Silahkan di sini maksudnya, kalau panjenengan warga MTA ngasih ngeyel mau pasang kotak, ya berarti sudah tidak mau lagi dalam keluarga besar ini. Simpel toh, mudah toh, nggak ada paksaan toh. Kalau ada ayat la ikraha fiddin, kita boleh meminjam ayat itu, maka la ikraha fi majlisi tafsiril Quran. Nggak ada paksaan ngaji di MTA. Siapa tuh yang memaksa? Apakah Ustadz Sukino maksa kita untuk ngaji di MTA? Kan tidak. Apakah kami maksa? Kan juga tidak. Tapi begitu hati kita digerakkan oleh Allah, kita mendalami Islam, kebetulan lembaganya namanya MTA, kita sudah masuk menjadi keluarga besar MTA, harus manut dengan aturan yang ada di dalam. Harus manut. Misal Bapak Ibu kan di rumah itu ada rumah toh, rumah untuk ditinggali, entah itu ngontrak, entah rumah sendiri. Tiba-tiba ada tamu datang ke rumah panjenengan. Di dalam rumah panjenengan sak karepe dhewe. Tidak mau ikut aturan panjenengan. Buang air kecil di kamar tamu, nah, buang air besar juga di situ. Tiba-tiba di situ terus polah rakaruan. Kira-kira Bapak Ibu suka enggak dengan tamu yang ada di rumah seperti itu? Kan tidak suka. Maka kita dimanapun berada, kita menjadi tamu harus manut dengan aturan sohibul bait, aturan tuan rumah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kaki kita menginjakkan tanah, kita harus ikut aturan. Kalau kita sudah alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah jadi keluarga besar di MTA, ya harus dengan ikhlas menjalankan semua aturan yang ada di MTA. Toh aturan yang ada di MTA ini diusahakan disarikan dari Quran dan Sunnah. Jangan pasang kotak, ternyata dari hadis Nabi ini. Jangan meminta-minta. Dulu Nabi pernah kok, beliau ketika menikah itu dengan salah seorang istri beliau itu hampir tidak mengadakan walimah, tidak mengadakan jamuan. Kenapa? Karena memang tidak ada. Sampai kemudian Ummu Sulaim itu membuatkan hais,
makanan yang namanya hais. Kemudian menyuruh putranya yaitu Anas bin Malik untuk memberikan hais itu kepada Nabi. Begitu mendapatkan hais dari Ummu Sulaim tadi, Nabi lantas dawuh pada Anas untuk ngundang orang-orang. Karena ada hais, ada sesuatu yang disuguhkan. Terkumpullah waktu itu zuha salasimi'ah, kurang lebih 300 untuk sama-sama menikmati hidangan hais tadi. Artinya ketika Ummu Sulaim belum membuat hais, belum memberikan ini kepada Nabi, Nabi tidak mengadakan walimah karena memang betul-betul tidak ada. Dari situ pelajaran yang bisa kita ambil, jangan ngangkat di luar kemampuan. Kalau memang tidak ada sesuatu yang disuguhkan, ya sudah, cukup nikah di KUA. Jangan ngundang, wong tidak ada sesuatu yang disuguhkan. Kalau mampunya ngundang 10, nyuguhi 10 ya 10. Mampunya 20 ya 20. Jangan mampunya 10 ngundangnya 100, sing 90 utang kuwi. Lah, ketika utang 90 untuk nyuguhi 90 orang, harapannya untuk balen dari tamu-tamu yang nyumbang, maka sengaja minta pasang kotak. Bubar-bubaran ternyata kotaknya tidak mencukupi. Orang netes, bubruk, bangkrut, bakule. Selesai acara, mumet. Padahal inti dari pernikahan itu, dua orang yang awalnya haram menjadi halal, ijab kabul. Coba dari 5, kita simak bareng-bareng ya, 5 rukun nikah. Ada ndak kotaknya? 1, calon pengantin laki dan perempuan. Ini inti pernikahan itu ini. 5 rukun ini loh, ini inti pernikahan. 2, ada wali nasab. Tentu yang sholat ya, tentu yang sholat. Yang tidak sholat meski bapaknya nggak sah jadi wali nikah. 3, ada 2 saksi, sholat tentu. 4, ada mahar. 5, ijab kabul. Lah kotaknya mana? Kan tidak ada toh kotak dari 5 rukun ini. Berarti inti pernikahan dalam Islam itu ya 5 ini. Tapi seolah-olah yang utama kok jadi kotaknya. Sudah ada calon pengantin laki dan perempuan, ada wali nasab yang sholat, ada 2 saksi yang sholat, ada mahar, ada ijab kabul. 5 rukun nikah sudah ada. Nggak ada kotak, lah kok jek pekewuh ro tanggane. Kok malu dengan tetangga? Padahal 5 rukun nikah dalam Islam sudah terpenuhi. Lah kok pekewuh karo tangga mergo ora pasang kotak. Hanya gara-gara tidak pasang kotak, tidak seperti umumnya, kok jadi pekewuh? Ingat Bapak Ibu ya, kita tidak pasang kotak, 5 rukun terpenuhi, sah pernikahan anak-anak kita. Beda ceritanya, jeneng kita pasang kotak 100 kotak, tapi 5 rukun tidak terpenuhi, bahwa ada 100 kotak, enggak sah pernikahan anak-anak kita. Lah bingung, sing besok mau menikah kan wis arep pasang kotak, bingung. Tapi biasanya begitu terus orang ngundang warga MTA. Kok ndak konangan nek pasang kotak? Lebih baik tidak ngundang pengurus, lebih baik tidak ngundang warga MTA. Nanti kalau ngundang ketahuan jadi pasang kotak. Oh saya tidak pasang kotak, tapi nganggo baskom.
Nah, pola pikir Bani Israel sudah. Saya pakai tas kresek, dan lain sebagainya. Nah, mari ya Bapak Ibu, kalau memang kita sudah berazam menjadi keluarga besar MTA, lazimi semua nidom yang ada di MTA. Nidom di MTA bukan hanya sekedar nidom, tapi itu sudah menjadi satu nilai dalam kebersamaan kita. Jangan rusak kebersamaan kita ini hanya gara-gara kita melanggar nidom, melanggar nilai. Hanya gara-gara pekewuh tetangga kanan kiri, namun kita merusak kebersamaan ini. Ya, ini